Selamat sore Bapak dan Ibu. Nama saya Benedikta Bono Widya, biasa dipanggil Bene, Bono, Widya, atau Bi kalau untuk Audi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Puji Tuhan, saya sendiri dalam kondisi bugar. Saya belum bisa dikatakan sehat karena sampai saat ini saya masih berstatus sebagai pasien kanker. Selain bugar, saya saat ini bahagia sekali. Sore ini untuk pertama kalinya saya memperoleh kesempatan untuk sharing perjalanan hidup sebagai penyandang kanker. Besar harapan saya sesi kita sore ini dapat bermanfaat untuk semua yang hadir. Sebelum memulai paparan, mohon izin menampilkan sekilas perjalanan saya sejak 2018 melalui video. Ini sesuai dengan permintaan Kak Rusana yang katanya lebih visual daripada audio. Gusti kula nyuwun saras sarasing sukma resik ing maras Gusti kula nyuwun tamba tambaning jiwa sekering raga Gusti kula nyuwun seneng senenging manah tulaing sereng Gusti kula nyuwun sabar sabaring budi nalar jembar. Di dalam hidup ini, semua ada waktunya. Ada waktunya kita menabur, ada juga waktu menuai. Mungkin dalam hidupmu, badai datang menyerbu. Mungkin doamu bagai tak terjawab. Namun yakinlah tetap, Tuhan takkan terlambat, juga takkan lebih cepat. Semuanya Dia jadikan indah tepat pada waktunya. Tuhan selalu dengar doamu. Tuhan tak pernah tinggalkanmu. Pertolongannya pastikan tiba tepat pada waktunya. Bagaikan kuncup mawar pada waktunya mekar, percayalah, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hendaklah kita selalu hidup dalam firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan. Nantikan Dia bekerja pada waktunya. Tuhan takkan terlambat, juga takkan lebih cepat. Ajarilah kami setia selalu menanti waktumu Tuhan. Gusti kula nyuwun sabar sabaring budi nalar jembar.
Seperti yang dituliskan dalam flyer skema, saya pernah menjadi wanita karir yang padat aktivitas. Saya bekerja di harian Kompas lebih dari 30 tahun sejak lulus kuliah. Sama seperti karyawan pada umumnya, saya masuk pukul 9, pulang pukul 17. Saya berangkat kerja 30 menit sebelumnya karena tempat tinggal saya dekat sekali dari kantor. Pulang kantor juga paling lama 30 menit dan sebelum maghrib sudah sampai rumah. Sesekali saya tugas keluar kota untuk mendampingi kegiatan diklat. Paling ya sekitar sebulan sekali saja. Jarang sekali saya bepergian lebih dari sebulan sekali. Load pekerjaan saya tidak terlalu tinggi dan tuntutannya juga tidak berat. Biasa-biasa aja. Sewajarnya bagian diklat perusahaan. Selain bekerja di kantor, saya juga bekerja di sekolah milik kami di Bendungan Hilir. Pekerjaan yang ringan saja. Briefing dengan kakak-kakak guru sebelum berangkat ke kantor. Jika guru-guru masih ada ketika saya pulang kerja, ya biasanya kami ngobrol dulu untuk evaluasi. Selain ngobrol-ngobrol dengan guru, saya juga aktif mengajar menggambar pada hari Sabtu. Pekerjaan yang sangat menyenangkan dan saya nanti-nantikan. Bapak dan Ibu, itu tadi mengenai pekerjaan, sekarang mengenai kehidupan pribadi. Gaya hidup saya ini nggak pernah aneh-aneh. Saya tidak merokok, saya tidak minum minuman keras, dan juga tidak dugem. Jangankan dugem, begadang saja jarang sekali. Saya sukanya jalan-jalan, kulineran, dan olahraga. Setahun sekali, pasti saya ajak kakak-kakak pelesiran. Kadang di dalam negeri, kadang ke luar negeri. Saya tidak pernah jalan-jalan sendirian, selalu ada teman. Nah, pas jalan-jalan itu, saya sekalian kulineran. Setiap kali ke tempat baru, pasti ngicipin makanan kecil di pinggir jalan. Ini contohnya. Saya sedang jajan tauge goreng sama mamanya DP. Tapi jajanan seperti itu ya hanya ketika jalan-jalan saja. Sehari-hari saya ikut pola makan sehat ala program wellness di kantor. Selain kulineran pas jalan-jalan, saya juga suka melakukan aktivitas yang terkait dengan olahraga. Kalau ke pantai atau laut, ya berarti saya berenang, snorkeling, atau menyelam seperti di foto ini. Saya juga hiking, seperti yang foto pakai sepeda ini. Terakhir saya malah naik gunung sama DP dan Leli. Ini fotonya. Saya berhasil sampai ke Gunung Gede. Walau waktu itu rasanya ingin menyerah. Tapi akhirnya sampai juga. Saya juga rutin olahraga karena kebetulan ada fasilitas gym di kantor. Saya juga ikut kelompok yoga dan olah pernafasan di kantor. Semua itu rutin saya lakukan. Sewaktu masih muda, saya rutin tenis dan squash selain jalan mejeng di tahun 2018 semuanya berubah. Seperti saya jelaskan sebelumnya, saya bekerja biasa, saya tidak stres, saya rajin olahraga, saya makan makanan yang sehat, saya tidak merokok, saya tidak minum minuman keras, saya tidak begadang. Tetapi saya divonis kanker ganas. Setahu saya, seseorang jika terkena kanker tidak akan sembuh. Saya seperti divonis mati saja pada saat itu. Saya kaget, saya sedih, saya takut. Saya menangis, saya berteriak sekeras-kerasnya.
Saya marah pada Tuhan, saya protes. Tuhan, apa salah saya? Kurang baik apa saya? Dosa sebesar apa yang harus saya tebus? Kenapa saya dihukum seperti itu? Saat saya menangis dan berteriak-teriak tak terkendali itu, DP mengambil buku doa yang biasa saya gunakan. Bapak dan Ibu, DP itu beragama Islam. Saya beragama Katolik. Secara ajak, DP membuka buku doa itu dan membacanya dengan cepat. Dia lalu serahkan buku doa dalam kondisi terbuka, lalu bilang, "Baca dengan keras supaya kamu dengar sampai ke relung hati terdalam." Saya ikuti apa yang diminta oleh DP. Inti dari rangkaian tulisan di situ adalah, semua akan indah pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak akan terlambat dan tidak akan lebih cepat. Percaya saja pada waktu Tuhan. Seketika setelah membaca halaman itu sampai titik, saya menjadi tenang. Saya tidak lagi menangis. Saya juga tidak lagi berteriak-teriak marah. Tapi Bapak dan Ibu, sejak malam itu saya jadi berubah. Saya yang ceria dan banyak bicara jadi pendiam. DP merasakan perubahan itu dan mengajak saya menemui Ibu Heni Wirawan. DP minta saya untuk bersedia bicara apa saja pada Ibu Heni. Hal-hal yang mungkin tidak ingin atau tidak sampai hati untuk disampaikan ke DP, Irma, Rosana, dan teman-teman psikologi lain yang lama saya kenal. Saya ikuti saran itu karena sadar bahwa memang ada perubahan dan saya tidak nyaman dengan perubahan itu. Saya ingin kembali menjadi Bono yang ceria walaupun dalam kondisi sakit. Sejak itu sampai hari ini, Bu Heni mendampingi saya. Beliau mendengarkan keluh kesah saya. Beliau selalu bisa mengembalikan keceriaan saya seburuk apapun keadaan yang harus saya jalani. Bapak dan Ibu, kanker sarkoma harus selalu sepaket terapi pengobatannya. Operasi, kemoterapi, dan radiasi. Harus paket komplit, padahal aslinya saya itu sangat takut dengan segala sesuatu yang terkait dengan rumah sakit. Itu sebabnya saya berusaha sebisa mungkin untuk hidup secara sehat. Saya takut melihat tenaga medis yang menggunakan baju putih, takut disuntik, dan takut sekali jika harus berada di ruangan yang serba putih. Saya tidak tahu kenapa, saya tahunya takut saja. Pernah suatu waktu ada benjolan muncul di leher. Saya harus biopsi, tetapi selalu gagal dilakukan. Tensi saya mendadak naik begitu lihat dokter berbaju putih. Ketika dokter sudah melepas baju medis pun, tensi tidak kunjung turun karena saya melihat jarum suntiknya. Entah Tuhan maunya apa sama saya, sehingga harus berhadapan dengan semua sumber rasa takut itu. Takut sekali rasanya saat membayangkan kalau akan berada di meja operasi. Sendirian, dingin, tidak ada orang yang bisa saya pegang. Tidak ada yang bisa menemani saya bernyanyi. Saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Berusaha meyakinkan diri sendiri
bahwa Tuhan yang akan menemani, Tuhan akan menjaga. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar walau lebih lama dari perkiraan. Lega sekali rasanya ketika bisa kembali ke ruang rawat biasa dan dapat bersama orang-orang yang saya cintai. Luar biasa juga, hanya dalam waktu 11 jam setelah operasi, Prof meminta saya duduk, berdiri, dan berjalan. Semula saya tidak yakin bahwa saya bisa melakukannya, tetapi ternyata bisa. Bapak dan Ibu, ternyata ujian saya yang terkait dengan operasi belum usai. Luka operasi tidak kunjung kering, bahkan ada rembesan darah dalam jumlah banyak. Berulang kali saya dibawa ke UGD RSCM Kencana untuk mengganti perban. Saking seringnya rembes dan ke UGD, Profesor memutuskan untuk mengajari DP cara mengeluarkan cairan dan mengganti perbannya sendiri di rumah. Saya tahu DP takut sekali jika melihat darah. Sekarang dia harus mengganti perban dan menekan paha sekitar bekas operasi untuk mengeluarkan cairan. Tidak hanya seminggu sekali atau sehari sekali. Bisa berkali-kali dalam sehari karena perban harus segera diganti jika darah mencapai lapisan yang terluar. Saya bisa bayangkan perasaannya. Saya tidak ingin membebaninya dengan rasa takut yang juga mencengkam hati saya sendiri. Saya harus kuat dan tetap tenang. Puji Tuhan, saya tidak merasa sakit sama sekali, walau paha saya ditekan-tekan. Mungkin selain keinginan kuat menjaga hatinya DP, saya bisa mengelola rasa sakit dan takut itu karena saya yakin penuh bahwa Tuhan bersama kami, Tuhan menjaga kami. Perlu waktu 3 bulan sejak operasi sampai luka saya berhasil tertutup dengan sempurna. Saya bisa berjalan dengan baik kembali walau tidak bisa sekuat sebelum operasi. Setelah luka saya kering, saya menjalani kemoterapi sebanyak 4 siklus dengan 2 obat di ODC RSCM Kencana. Awalnya saya takut, panik, dan gelisah. DP, keluarga, dan sahabat-sahabat bergantian menemani. Rasa takut tetap masih ada, terutama sejak pemasangan infus dan masuknya obat. Rasa takut terkalahkan setiap ingat bahwa Tuhan senantiasa menjaga umatnya yang percaya. Bapak dan Ibu, dampak obat kemo juga saya rasakan. Siklus pertama belum terlalu terasa, hanya sedikit mual dan lemas. Rambut masih kuat di akarnya. Siklus kedua dan seterusnya lah yang terasa berat. Mual luar biasa. Makanan tidak ada yang enak. Minuman pun demikian. Rambut rontok sampai pitak enggak keruan. Andai boleh tidak makan dan minum, pasti saya milih untuk puasa selama menjalani kemo. Namun saya ingat betul apa kata Dr. Andika, hematolog onkolog yang menangani saya. Harus dilawan ketidakmauan makan itu. Harus dilawan rasa mual itu. Makan dan minum harus tetap dilakukan agar tubuh kuat selama menjalani kemo. Jika saya muntah, maka saya harus makan lagi sesuai dengan jumlah yang dimuntahkan. Sekuat tenaga, saya berusaha untuk tetap makan, minum tanpa muntah. DP dan Rustam sangat membantu sekali saat itu, karena selalu menemani saya makan maupun minum. Mereka makan apa yang saya makan. Mereka juga minum apa yang saya minum. Mereka mencoba mengalihkan pikiran dan perasaan saya dari rasa mual maupun pahitnya makanan
minuman dengan berbagai cara. Kadang hanya dengan ngobrol, kadang dengan menyanyi, kadang dengan berdoa, kadang dengan melakukan tapping seperti yang diajarkan oleh Ibu Heni. Puji Tuhan, semua siklus kemo berhasil saya lewati dengan baik. Berat badan saya memang turun karena jumlah asupan makanan berkurang, namun kondisi saya baik. Tidak ada masalah pada lambung, ginjal, maupun organ vital lainnya. Setelah evaluasi efektivitas kemo, yaitu dengan cara MRI, saya dinyatakan siap untuk menjalani terapi radiasi. Saya harus masuk ke alat tomoterapi yang seperti gua setiap hari selama sebulan penuh. Setiap hari sekitar 45 menit, tetapi terkadang sampai 2 jam. Bapak dan Ibu, jika diingat pada cerita saya sebelumnya, saya tidak suka jika harus berada di ruang tertutup dan sendirian. DP itu pernah sampai menemani saya di dalam ruang MRI maupun CT scan karena saya panik. Kali ini 30 hari saya harus sendirian karena tidak ada yang boleh menemani di ruang radiasi. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan saya ketika harus setiap hari berada di dalam gua tomo itu. Saya takut dan panik, Bapak Ibu. Masalahnya, semakin saya takut dan panik, maka proses jadi semakin lama karena selama proses radiasi itu tidak boleh bergerak sama sekali. Gerak sedikit ya diulang lagi. Kita harus diam seperti patung di atas dipan yang keras dan dingin itu. Saya pernah sampai menangis di dalam alat itu loh, Bapak Ibu. Saya waktu itu bilang sama diri saya sendiri untuk berusaha berani agar tidak terlalu kepikiran. Kadang saya bernyanyi-nyanyi sendiri, kadang saya berdoa, kadang saya visualisasikan Tuhan berada bersama saya di dalam alat itu. Puji Tuhan, terapi radiasi akhirnya bisa selesai dengan baik. Hasil evaluasi efektivitas radiasi juga menyenangkan. Saya dinyatakan sudah bersih dari kanker dan diizinkan untuk berangkat ke tempat yang selama ini saya mimpikan, Everest. Amazing Bapak Ibu, setelah berjuang bertahan hidup, saya bisa berada di Tibet bersama DP, Leli, dan Frida. Saya sangat bahagia dan bersyukur bisa menikmati keindahan Everest dan Kailas, tempat tertinggi di dunia ini, begitu katanya. Saya juga terhanyut pada kebiasaan orang-orang Tibet yang tak henti-hentinya berdoa. Tibetan pakai tasbih, mendaraskan mantra. Saya pakai kaplet, mendaraskan rosario. Kesempatan itu juga saya gunakan untuk berterima kasih pada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Tahun 2019 ini, saya dalam kondisi bersih dari kanker kalau menurut hasil PET scan dan MRI. Saya kembali beraktivitas seperti biasa, walau pakai tongkat. Saya kembali mengajar di sekolah. Saya aktif melatih ekoprint ke beberapa organisasi dan lembaga. Dan tentu saja kembali jalan-jalan kulineran. Tahun 2020, kanker saya muncul kembali. Pertama saya lakukan mengunjungi kuburan ayah dan ibu saya. Saya menangis sambil curhat, mengapa timbul lagi? Saya salah apa lagi? Saya mengadu ke bapak dan ibu
mengenai rasa takut menjalani operasi dan kemo kembali. Saya butuh waktu menyiapkan diri dengan berdoa dan healing. Saya keliling ke beberapa gua Maria di Jakarta untuk itu. Saya mengadukan rasa takut jika harus menjalani kembali semua rangkaian terapi itu ke Tuhan. Saya mohon dikuatkan dan kembali ditemani sebagaimana dulu pada tahun 2018. Ujian saya tahun 2020 itu berkali-kali lebih berat daripada tahun 2018. Antrian ke dokter bisa sampai jam 1 pagi. Gagalnya cryosurgery karena terhambat pandemi. Taji kemo yang berujung pada metastase. Biaya mahal yang akhirnya sedikit demi sedikit menggerogoti tabungan. Hal yang akhirnya memaksa saya untuk menggunakan fasilitas BPJS. Itu pun ada sebagian obat yang tidak ditanggung BPJS. Masih besar biaya yang harus saya tanggung. Bukan itu saja cobaannya jika pakai BPJS. Antrian kamar juga kadang tidak masuk akal. Tidak sekali dua, kemo tertunda karena harus antri. Dampak dari setiap keterlambatan itu tentunya adalah terapi menjadi tidak terlalu efektif. Paru-paru saya akhirnya diindikasikan juga sudah diinvasi oleh sel kanker. Kondisi saya semakin lama semakin lemah. Paru-paru mulai terganggu. Darah pun mulai tidak normal karena digempur obat kemo sampai 7 hari berturut-turut pada setiap siklusnya. Setiap hari minimal 16 jam saya diinfus dengan obat kemo yang jumlahnya sampai 7 macam. Rasa mual tahun 2018 tidak ada bandingnya dengan yang 2020. Saya benar-benar tidak bisa makan dan minum. DP harus memaksa saya makan dan minum. Sesendok teh setiap 10 menit disuapkan ke mulut saya. Berat badan saya turun drastis. Kekuatan tubuh juga turun sampai ke titik nadir. Saya akhirnya mengalami masa kritis untuk pertama kalinya. Ini DP memegang kaki saya di UGD MRCCC Siloam. Kaki saya sudah sangat dingin dan menghitam. DP bertanya pada saya, "Ben, kamu mau menyerah karena sudah capek atau mau tetap berjuang?" Saya menjawab, "Berjuang." Bapak Ibu, di awal sudah saya sampaikan bahwa DP Muslim. Tapi saat itu DP mengajak saya bernyanyi, "Yesus kau andalanku." Kesadaran saya hilang timbul selama 5 hari masa kritis itu. Tetapi saya terus berusaha mengikuti lagu yang dinyanyikan DP di telinga saya. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa bertahan hidup walaupun gundul, lemah, dan kurus sekali. Dokter akhirnya menghentikan pengobatan dengan cara infus. Obat diganti dengan oral. Dokter juga waktu itu mengatakan akan lebih mengutamakan kualitas hidup karena saya sudah sulit disembuhkan.
Dokter bahkan bilang kalau paru-paru saya akan serapuh kertas dalam 6 bulan, selambatnya setahun. Saya mungkin tidak bisa merayakan ulang tahun ke-60 karena itu. Puji Tuhan, walau hanya bermodalkan obat kemo oral dan berbagai ramuan herbal yang dibuatkan oleh DP, paru-paru saya kembali bersih. Tidak ada lagi nodul-nodul sel kanker di paru-paru saya. Namun sayangnya, kanker kembali muncul di paha saya. Posisinya sama persis dengan sebelum-sebelumnya dan mulai merambah ke tulang paha. Saya sampai tidak bisa menghitung berapa kali masuk ruang operasi pada tahun 2021 itu. Ambil di otot, muncul di tulang. Ambil yang di tulang, muncul di bonggol. Ambil yang di bonggol, muncul di pembuluh darah. Rasanya tahun itu penuh dengan urusan potong-memotong yang akhirnya berujung pada hilangnya keseluruhan kaki kanan saya sampai di panggung. Tahun 2018 dan 2020 juga berulang kali dioperasi, tetapi tidak ada satupun yang membuat jantung sempat berhenti. Tidak ada satupun yang berujung dengan koma. Operasi pada tahun 2021 membuat saya harus mengalami itu. Bapak dan Ibu, tahun 2021 itu sangat berat. Air mata terus mengalir. Jeda bahagia hanya sesaat. Saya bukannya tidak lelah menjalani semua itu. Saya lelah. Tetapi support dari kakak-kakak bintang bangsaku sungguh luar biasa. Mereka membuat saya melewati semua itu. Mereka meyakinkan saya bahwa saya kuat, saya bisa. Tahun itu, saya juga mulai bergabung dengan kelompok doa teman-teman SMA Santa Ursula. Setiap malam kami kumpul bersama secara online untuk berdoa. Saya yang menjadi fokus doa mereka setiap hari. Benar-benar setiap hari, karena tidak ada liburnya. Bersama mereka, saya menjadi lebih kuat, pasrah dan ikhlas menjalani semua ujian demi untuk bertahan hidup, walaupun hanya dengan satu kaki dan masih berstatus pasien kanker. Berkumpul bersama kakak-kakak dan berdoa setiap hari bersama teman-teman Santa Ursula membuat saya lebih tenang dan tersadarkan betapa banyak cinta buat saya. Tuhan benar-benar menjaga saya dengan mengirimkan mereka sebagai malaikat-malaikat tak bersayapnya. Masuk tahun 2022, pandemi mulai reda. Saya yang sempat terisolasi sekian lama, akhirnya mulai bisa berkumpul lagi dengan banyak orang. Terutama dengan keluarga besar bintang bangsaku dan Santa Ursula. Bahagia sekali rasanya. Sungguh besar harapan saya bahwa segala sesuatunya mulai membaik. Sayangnya tidak demikian. Dokter menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi obat yang bisa diberikan kepada saya. Tubuh saya sudah menjadi katalog obat kemo. Akan sangat berbahaya jika pengobatan dilanjutkan. Dokter kembali memilih untuk mengutamakan quality of life. Perlu beberapa waktu bagi saya untuk bisa menerima kenyataan itu. Kecewa rasanya karena mengingat perjuangan yang harus ditempuh atas nama upaya penyembuhan. Air mata kembali menetes. Audi,
anjing golden retriever tercinta saya yang menjadi tumpuan perasaan. Saya peluk dia. Saya menangis dan menangis sampai dada ini terasa lega. Bapak dan Ibu, saat dilanda kekecewaan itu, saya kembali teringat pada doa yang diberikan oleh mamanya DP ke saya. Tuhan, jika tugasku di dunia sudah selesai, izinkan aku pulang ke rumah-Mu tanpa sakit. Namun, jika tugasku belum selesai, izinkan aku untuk terus berkarya untuk umat-Mu. Seberapapun usiaku yang tersisa, hidup itu harus hidup, yang artinya hidup itu tidak hanya diam, tetapi harus bergerak. Saya harus terus berkarya. Saya harus terus berbagi. Saya berlatih jalan agar bisa lebih mandiri. Saya menggambar di atas tote bag untuk dijual. Hasil penjualan tote bag sebagian saya berikan kepada sekolah dan sebagian untuk saya berobat. Saya juga berusaha berbagi pengalaman saya melalui berbagai kanal seperti di YouTube, TikTok, dan seperti sekarang ini. Terakhir, saya akan menikmati setiap detik yang berlalu bersama orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya. Termasuk bersama Audi, malaikat penjaga yang dikirim Tuhan untuk saya. Demikian sharing saya sore ini. Semoga tidak membosankan, semoga bermanfaat. Selamat sore.